Pemirsa, diduga karena cuaca buruk, ratusan penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 tertahan di tengah laut Pulau Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur hingga belasan jam. Untuk mencapai daratan di pulau tersebut, para penumpang terpaksa menggunakan perahu nelayan. Ratusan penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 terobang-ambing di tengah laut Pulau Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur. Diduga kapal kesulitan untuk bersandar karena cuaca buruk. Kapal Sabuk Nusantara 92 berlayar dari Pelabuhan Kaliangat, Sumeneb pada Sabtu pagi. Seharusnya kapal bersandar pada jam 8 Sabtu malam. Namun karena cuaca buruk yang terjadi di perairan Masa Lembu, membuat kapal harus berlindung di sisi timur hingga penumpang tertahan hingga kurang lebih 12 jam. Satu persatu penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 pun dievakuasi oleh tim SAR dengan menggunakan perahu nelayan untuk mencapai daratan. Yang mana malam sudah berlindung di timur pulau karena cuaca yang tidak begitu baik untuk disandari, maka pada siang hari ini akan dicoba untuk sandar menurunkan penumpang, di mana penumpang yang semalam dari Kaliangat tidak bisa diturunkan. Penumpang kapal bersama barang berharga mereka berhasil dievakuasi meski tanpa dilengkapi alat pelindung. Perahu nelayan juga diterpa angin kencang serta gelombang besar saat proses evakuasi. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama Ayus melaporkan. Sebuah pikap berbuatan sayur mayur menabrak truk di ruas tol Gempol Pasuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya 3 orang di mobil pikap meninggal dunia di lokasi kejadian. Aman, kenal mentor Riman, aman, kenal mentor Riman. Majeng nyaman. Kecelakaan maut merenggut 3 nyawa usai mobil pikap bermuatan sayur menabrak truk di tol Gempol Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 3 korban merupakan sopir dan 2 penumpang lainnya yang tergencet bodi depan kendaraan. Ya Allah. Tak hanya itu, seluruh muatan pikap berupa sayur mayur tumpah ruah di ruas jalan tol. Kecelakaan bermula saat truk pikap melaju kencang dari arah Lumajang menuju Surabaya. Sopir pikap yang kurang berhati-hati menabrak bagian belakang truk pengangkut pasir. Jadi kronologis kami sampaikan bahwa kendaraan pikap yang dikendarai 3 orang berjalan dari arah Lumajang mengarah ke Surabaya karena kurang konsentrasi menabrak bagian belakang daripada truk bermuatan pasir. Untuk ketiga-tiganya meninggal dunia di lokasi, sementara sudah dievakuasi ke rumah sakit daerah Bangil. Demikian. Usai kejadian ini, jenazah ketiga korban masih disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Sementara 2 bangkai kendaraan diamankan di eksit tol Rembang sebagai barang bukti. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga berkendara ugal-ugalan, sebuah mobil pikap rusak diamuk massa saat terjebak di lampu lalu lintas di simpang tol Bor di Kota Bogor, Jawa Barat. Warga yang geram ini bahkan menghakimi sang sopir karena menabrak sejumlah pengendara lainnya. Amukan warga ini tak terbendung saat mobil pikap bernopol F8211GP terjebak di lampu lalu lintas di samping tol Bor, Jalan KS Tubun, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain merusak kendaraan, pengemudi mobil pun tak luput dari amukan warga yang beringas. Beruntung, polisi yang tiba di lokasi berhasil mengamankan sang sopir. Sebelumnya, mobil pikap Nas ini berkendara secara ugal-ugalan dari arah Cibidung menuju tol Bor hingga sempat menabrak sejumlah kendaraan lainnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengemudi diketahui merupakan pelaku pencurian yang membawa kabur mobil korban di wilayah Pakansari, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga panik lantaran berusaha kabur dari kejaran warga. Waktu kejadian itu, kendaraan memang sedang dikejar-kejar oleh massa. Dari mungkin massa yang dari TKP yang satunya lagi mengejar kendaraan tersebut sampai dengan berhentinya di lokasi di Simpang Bor itu karena terhambat oleh lampu merah, sehingga pada saat sudah berhenti langsung dimasak. Menurut pengakuan waktu kita interogasi,
hasil pencurian. Kebetulan pada saat di lokasi kita dapati satu alat kunci letter T yang ada pada pengemudi. Usai kejadian, polisi mengimbau kepada warga agar tak mudah terprovokasi di jalanan lantaran yang dirugikan justru harta dan kendaraan milik korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang puncak mudik Natal dan Tahun Baru, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau tol New Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam kunjungan ini, AHY menyebut jalan tol Kulon Progo segmen 1 Klaten Prambanan akan dibuka secara fungsional mulai tanggal 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 mendatang. Pengoperasian tol NYIA Kulon Progo segmen 1 Klaten Prambanan diharapkan menjadi solusi mengurai kepadatan lalu lintas saat mudik Natalan. Di Solo, Jawa Tengah, Menteri Perhubungan Budi Purwangandi bersama Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengecek kesiapan terminal tipe A Tirto Nadi. Budi Purwangandi dan AHY juga melakukan rem cek armada bus seperti rem, wiper, serta lampu. Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menguji coba direct train atau kereta langsung Jakarta-Yogyakarta. Uji coba kereta langsung disambut antusias bagi penumpang yang turut, serta karena selain nyaman juga mempersingkat waktu dari biasanya. Kereta melaju tanpa henti. Perjalanan menggunakan direct train memangkas waktu tempuh jadi 6 jam. Uji coba untuk memastikan semua moda transportasi berfungsi baik. Kereta api direct train rute Jakarta-Yogyakarta yang rencananya akan diluncurkan saat Nataru. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini jelang puncak libur Natal dan Tahun Baru. Sudah terhubung bersama kami, yaitu rekan Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat pagi Dilami, bagaimana suasana Stasiun Pasar Senen pagi ini? Apakah sudah ramai pemudik? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Pantauan kami di Stasiun Pasar Senen memang sudah ramai oleh pengunjung dikarenakan akan ada keberangkatan yaitu Solo dan juga Yogyakarta pukul 6 pagi hari ini. Dan kalau bisa kita mendengar pernyataan dari manajer Humas PT KAI Daob 1, Ivan Henry Wintoko mengungkapkan bahwa per hari ini saja ada 14.000 keberangkatan kereta api jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen. Ini tentunya jumlahnya meningkat ya dibandingkan hari normalnya yang hanya mencapai 8 hingga 10.000 penumpang saja. Bahkan untuk periode libur Natal dan juga Tahun Baru yang akan berlangsung pada 19 Desember hingga 5 Januari 2025 ini sudah terjual 324.000 tiket atau ada 43% dari 744.000 tiket yang disediakan oleh PT KAI, yang mana masih ada 57% tiket Bayu yang memang belum terjual, dan tentu ini juga tiketnya akan terus bertambah ya mengingat periode dari libur Natal dan juga Tahun Baru ini masih panjang. Dan kalau untuk dari PT KAI sendiri ini menambahkan ada 17 kereta api tambahan begitu ya dari semula 59 kereta api untuk menunjang kenyamanan dari para penumpang itu sendiri. Dan kalau perkiraan dari PT KAI sendiri nantinya untuk Natal akan berlangsung puncaknya tanggal 24 Desember 2024 akan ada 31.000 penumpang yang berangkat menggunakan KAJJ atau kereta api jarak jauh. Dan kalau untuk periode libur panjang nantinya akan berlangsung puncaknya di 27 Desember dengan 21.000 penumpang. Dan untuk tujuan favorit sendiri daripada pengunjung ini ada dari menuju ke Purwakarta, Surabaya, kemudian Semarang, hingga ke Yogyakarta. Tentunya sejumlah fasilitas penunjang begitu ya dari tempat duduk, kemudian fasilitas peribadatan, toilet ini juga tentunya ditingkatkan dalam kenyamanan bagi para pengguna dari kereta api. Bayu.
Ilhami, kalau bicara soal arus mudik, biasanya banyak sekali nih yang kehabisan tiket. Kira-kira apa yang harus diantisipasi oleh para pemudik ini agar mereka tidak kehabisan tiket nantinya? Ya Bayu, berhubung masih ada 57% begitu ya tiket yang diperjualbelikan yang masih tersedia, sehingga dari para pihak pemudik sendiri ini seharusnya memang segera untuk membeli tiket keberangkatan baik itu dapat online maupun offline di stasiun Pasar Senen untuk mengurangi begitu ya habisnya tiket begitu ya. Karena kalau tadi saya berbincang dengan penumpang, mereka mengatakan bahwa mereka memang berpergian menggunakan KAJJ pada periode Natal dan juga Tahun Baru ini dari jauh-jauh hari, sehingga ini meminimalisir untuk terjadinya kehabisan tiket untuk bertemu dengan keluarga dan teman-teman. Bayu. Baik, tentunya untuk mempersiapkan segala sesuatu bukan hanya tiket saja, tapi juga kondisi badan dan juga lain-lain harus prima. Terima kasih Dilabi atas laporan Anda langsung dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali.